Dah, monggo Gus. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Bapak Ibu saudara sekalian jamaah Yuk Ngaji Fikih yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa juga adalah nikmat waktu luang. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha mengatakan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul udma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kang Kris dan jamaah Yuk Ngaji Fikih yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Mengawali pertemuan pada kesempatan malam ke-22 daripada Muharram 1443 Hijriah, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, utamanya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas muqaddimah atau prolog dari Kitabus Shalah. Bahasan tentang sholat. Persisnya lagi Kitabu Ahkamis Shalah. Sekedar review untuk memahami hakikat dari sholat. Sholat secara bahasa adalah ad-du'a. As-shalah wahya lughatan ad-du'a. Secara bahasa, sholat itu memiliki arti doa. Karena memang substansi daripada sholat, kita menggunakan sholat sebagai media meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa itu yang meminta. Saya ingin sampaikan begini. Sholat itu adalah sebuah hadiah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab melalui sholat kita bisa berkomunikasi kepada Allah. Komunikasi secara vertikal, komunikasi secara transendental. Kita bisa berkomunikasi kepada Allah dengan doa. Tapi secara spesifik
dalam sholat ini mencakup banyak permintaan. Dalam duduk di antara dua sujud ada 8 permintaan. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, kasihi aku. Wajburni, tutup tambal segala kekuranganku, termasuk tutup aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berilah hamba rezeki. Wahdini, beri hamba petunjuk atau hidayah. Wa'afini, afiahkan. Afiah itu bukan sekedar sehat Bapak Ibu, tapi juga sejahtera. Sehat yang paripurna. Bukan sekedar sehat secara fisik atau jasmani, tapi juga rohani, spiritual. Wa'fu anni, dan maafkan. Kalau tadi ada ampunan, ini ada permaafan dari Allah dengan cara menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi dalam itu doa. Kenapa saya bilang sholat adalah anugerah? Yang kedua, karena Nabi dipanggil, diundang secara khusus melalui satu peristiwa, Isra wal Mi'raj, satu paket ini. Ini sholat sebagai bentuk hadiah bisa saja sebenarnya difirmankan langsung oleh Allah melalui syariat, misalnya tanpa harus Isra Mi'raj, turun ayat, turun wahyu, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tapi kenapa tidak seperti perintah ibadah lainnya seperti zakat, puasa, haji? Kenapa diundang langsung? Karena sholat ini spesial, khusus, beda dari yang lainnya. Nah, karena sholat seperti kami sampaikan adalah sebuah hadiah atau anugerah, maka semestinya kita meresponnya dengan sukacita, dengan bahagia, bukan lantas menjalaninya dengan ogah-ogahan, malas-malasan, tanpa semangat, atau hanya seadanya, pakaian pun tanpa adab. Maka usai membahas ini, usai momen atau kesempatan sesi ini, kita ubah paradigma kita. Kita mau sholat, mau menuju Allah, mau munajat, menyampaikan segala keinginan kita. Kalau kita tanya ke diri kita masing-masing, jawab dalam hati saja. Kita punya kebutuhan tidak? Jawabnya tentu punya. Kita ingin menyampaikan segala keinginan kita kepada Allah. Oleh Allah dikasih momen namanya sholat. Sayangnya ketika sholat, dia tidak fokus meminta kepada Allah. Dia tidak khusyuk, tidak khidmat. Dia malah memikirkan sesuatu yang ada di luar sholat. Dia pikirkan urusan dunia. Dia pikirkan barang-barang yang hilang. Dia pikirkan sesuatu yang lupa dari ingatannya. Ini amat picik. Siapa itu? Kita. Bukan orang lain. Introspeksi pada diri kita. Itu kita. Dalam sholat adalah ad-du'a. Maka ketika ada yang mempermasalahkan mengusap muka atau wajah usai sholat, bagi saya itu tidak jadi masalah. Pertama, kita menggunakan analogi bahwa kalau Nabi menutup doa dengan mengusap muka atau wajah, apalagi ini sholat yang di dalamnya banyak doa, dan as-sholat bermakna ad-doa. Yang kedua, kalau ada yang mempermasalahkan tentang mengusap muka usai sholat, sudah beres sholatnya juga. Sebab sholat itu muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Sehingga kalau ada yang mempermasalahkan, nggak boleh dalam sholat mengusap muka. Ya, kami mengusapnya usai sholat. Di mana sholat sudah ditutup dengan ucapan salam. Dan yang fardu atau termasuk rukun sholat itu adalah ucapan salam yang pertama.
Yang sunnahnya adalah menengok ke kanan. Ya. Makanya ini penting masalah hakikat daripada sholat. Jadi sholat itu di mana doa. Yang kedua, masih bicara tentang substansi atau hakikat sholat. Supaya kita bisa menghayati sholat ini dengan sebaik-baiknya. Praktiknya mungkin saya yakin sebagian besar sudah bagus. Tapi tinggal penghayatan. Bagaimana ada internalisasi ke dalam diri supaya kita paham apa yang kita kerjakan. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Juga bukan kemudian menganggapnya sebagai sebuah beban. Betul kita ini mukallaf. Bukan mu'alaf. Mukallaf. Ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat terakhir surah Al-Baqarah. Allah tidak membebani kepada satu jiwa melainkan berdasarkan kemampuannya. Mukallaf orang yang terkena beban taklif hukum agama. Meskipun sholat itu adalah bagian yang harus kita kerjakan, tapi jangan menganggap jangan menganggap sholat sebagai beban. Karena kalau sholat dianggap sebagai beban, kita menganggapnya sebagai berat. Justru ketika kita meninggalkannya, itu akan menjadi beban. Ini penting. Nah, sholat selanjutnya ini, kita mendengar kata silaturrahim. Silaturrahim artinya ikatan kekerabatan. Berarti silah itu ikatan. Dari 3 huruf shad lam, kemudian ada ta. Kalau kita mau hubungkan dengan kata sholat, ini bisa jadi sholat adalah sebagai sebuah ikatan, koneksi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ini harus punya sambungan yang kuat. Kita dengan keluarga yang jauh. Kita sedang tugas di luar kota, jauh dari istri kita. Kita punya anak yang sedang kuliah, pendidikan, studi, atau mondok di tempat yang jauh. Ada satu ikatan. Ada satu hubungan. Nah, ini juga sholat sebagai medium menjalin komunikasi, koneksi hubungan kita kepada Allah. Karenanya ketika kita sholat harus terkoneksi. Nyambung. Bukan pikirannya kemudian ngalor ngidul. Kesana kemari. Tidak fokus, tidak konsentrasi. Nah, karena itu pula dalam bahasan ilmu tasawuf, selain fikih ini, karena kalau fikih yang penting syarat rukun terpenuhi, terhindar dari perkara yang membatalkan dan yang makruh juga. Dalam kaitannya dengan ilmu tasawuf, sholat tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita menghayati, kita mengerjakan sholat itu dengan rasa, zauq, hadir hatinya. Ya. Terakhir tentang sholat, masih tentang sholat. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan fikihnya. Sholat juga, kalau kita lihat ada sholawat Nabi, Allahumma sholli. Sholli itu sholawat rahmat. Sholat juga menjadi medium kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itu bentuk kasih dan sayang buat kita. Kita sayang sama anak kita yang ngekos di luar kota. Nih, papa kasih kamu bekal ponsel. Kamu ada kebutuhan, kamu ada keperluan, kontak ayah. Kasihan. Kalau enggak dikasih alat komunikasi. Masa iya saya harus ke sana atau dia harus ke sini, pulang pergi. Tuh. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah salatnya. Salat dan kasih sayang Allah. Makanya saya ingin kita di Yuk Ngaji Fikih ini tidak sekedar hanya hafal teknik teori dari sholat, tapi juga menghayati. Sehingga benar-benar sholat itu menjadi sebuah kebutuhan
bukan sekedar kewajiban. Kewajiban betul sebagai bentuk syariat, bukan sebagai sebuah beban yang memberatkan kita. Tapi ini adalah sebagai sebuah kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas syarat wajib sholat. Di sini, dalam file yang telah di-share oleh Kang Kris, itu ada di halaman 9. Ya, syarat wajib sholat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Sekarang apa itu syarat? Apa bedanya pula dengan rukun? Syarat itu adalah sesuatu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum memasuki pada rangkaian utama. Ini ada yang syarat sah, ada yang syarat wajib. Kalau syarat wajib adalah syarat yang mewajibkan seseorang melakukan perkara itu atau ibadah itu. Contoh, dalam syarat wajib itu ada beragama Islam. Kalau ada orang beragama Islam, maka dia wajib. Dan itu dia mengerjakan karena sudah masuk syarat wajib. Beda lagi dengan syarat sah. Kalau syarat sah adalah syarat yang menjadikan ibadah itu sah. Contoh, dalam syarat sah itu adalah mana? Di sini disebutkan ada 5 perkara. Misalnya, suci dari hadas kecil, hadas besar. Berarti kalau ada orang mau sholat tapi tidak suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka tidak sah sholatnya. Atau sudah terpenuhi syaratnya, dia suci dari hadas kecil dan hadas besar. Di tengah pelaksanaan sholat, dia keluar atau ada hadas, maka sholat tidak sah. Itu bedanya syarat sah dan syarat wajib. Contoh, saya ingin bahas lagi. Syarat itu satu ketentuan yang mesti dipenuhi sebelum masuk ke dalam rangkaian utama. Contoh, saya kasih contoh bukan dalam sholat. Syarat anak yang masuk SD kelas 1 di SD negeri ya, SD swasta bisa diakalin, bisa tawar-menawar. Di SD negeri adalah berusia 7 tahun di bulan Juli. Misalnya. Itu sebelum masuk sekolah. Dia harus sudah berusia 7 tahun. Kalau belum, ya belum bisa. Karena syaratnya sepenuhi dulu. Ya, itu sebagai perumpamaan atau prolog. Faslun wa syaraitu wujubi sholati thalathatu asya'a. Syarat-syarat wajib sholat ada 3 perkara. 3. Apa saja? Ahaduha al-Islam. Yang pertamanya adalah beragama Islam. Fala tajibus sholatu 'alal kafiril asli. Maka tidak wajib mendirikan sholat bagi orang kafir asli. Kafir asli itu siapa? Ya, yang dari awal dia memang seorang non-muslim. Wala yajibu alaihi qada'uha, dan tidak wajib mengqadha sholat idza aslama, apabila yang tadinya non-muslim lantas masuk Islam. Yang umum kita sebut dengan mu'allaf. Ya. Jadi mereka tidak wajib mengqadhanya. Ada orang masuk Islam, tadinya non-muslim, maka dia tidak wajib mengqadhanya. Misal, siapa orang yang kita kenal non-muslim lantas masuk Islam? Misalnya siapa? Siapa saya kurang kenal? Ya,
masuk Islam. Sebelumnya agama di luar Islam. Dia tidak harus mengqadha. Kenapa? Karena dia memang asli non-muslim sebelumnya. Beda lagi dengan murtad. Na'udzubillah min dzalik, ya, keluar dari Islam. Wa ammal murtadu, dan adapun orang yang murtad, yakni keluar dari Islam, raddun itu artinya menolak. Ya. Fatajibu alaihi sholatu, maka wajib baginya untuk melakukan sholat. Wa qadha'uha, dan wajib mengqadhanya in ada ilal Islam, ketika ia kembali ke dalam Islam. Ada orang dia muslim, lalu dia ikut suaminya keluar dari Islam, suaminya non muslim, dia nikah. Murtad itu dia masih wajib. Terus bagaimana? Ya dosa. Ketika dia kembali lagi ke dalam Islam, maka ketika dia tidak sholat, katakanlah selama setahun dia non muslim, itu harus diqadha. Harus diqadha. Ya harus diganti. Bagaimana caranya? Ya kerjakan saja berdasarkan apa yang ia ingat. Kayak diingat. Itu satu syarat wajib sholat adalah mesti beragama Islam. Yang kedua, wasani, dan yang kedua adalah al-bulugh, baligh. Al-bulugh baligh. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin, maka tidak sah. Maka tidak wajib, ya. Fala tajibu, maka tidak wajib apa? Ya, sholat, mendirikan sholat ala sabiyyin, bagi anak kecil laki-laki, wa sabiyatin, dan anak perempuan. Nggak wajib, ya, nggak wajib. Lalu bagaimana dengan hadis yang tentang memerintahkan itu? Beda lagi itu, ya. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis-shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, sedangkan mereka saat berusia 7 tahun. Nah, ini usia 7 tahun bukannya belum balik, betul. Tapi dari usia 7 tahun dalam rangka lit ta'dib oleh tarbiyah, untuk mendidik, untuk pembiasaan. Sama halnya dengan puasa juga. Ya, katakanlah di usia TK, usia 6 tahun, 5 tahun, dia puasa beduk dulu. Kemudian 7 tahun, dia sudah lebih bisa lagi, sehingga nanti usia balik dia sudah terbiasa. Wadribuhum, dan pukullah mereka, anak-anak itu, alaiha, atas sholat, artinya ketika meninggalkan sholat. Wahum abna'u asyri, ketika anak-anak itu menginjak umur 10 tahun. Ini pukul maknanya adalah untuk membuat efek jerak, bukan arti memukul dengan asli, bukan. Katakanlah ada pendidikan secara tegas dengan mukul, itu pun yang dibolehkan memukul bagian yang tidak meninggalkan bekas yang fatal ataupun bekas yang lama. Misalnya di mana? Di pantat misalnya. Bukan dibuka, bukan. Bukan juga di badan. Maksudnya di badan tangan, jangan. Ya, kalau mau sentil. Dulu memang para ulama salafun sholih, sebagian itu ada yang menggantungkan pukulan rotan, pukulan berbahan rotan di tiap masuk rumahnya. Dan bahkan ada satu riwayat, Allah merahmati seseorang yang menyimpan rotan atau alat pukul di rumahnya.
Nah, itu pun maksudnya dalam rangka memberikan pendidikan dengan tegas kepada anak-anak. Gitu ya. Nah, jadi kalau syarat wajib mesti balik. Kalau belum balik, belum wajib. Hanya saja di usia 7 tahun sudah dibiasakan. Tuh. Lakin yuk maroni biha, akan tetapi yuk maroni diperintahkan kepada dua anak itu, yakni anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, ba'da sab'i sinina, setelah menginjak usia 7 tahun. In hasolat tamyizu, jika hasil apa? Jika sudah tamyiz. Apa tamyiz itu? Kalau bahasa orang tua dulu, bisa membedakan mana baik, mana buruk. Atau secara praktisnya lagi, dia tahu bahwa gelas itu alat minum, dia tahu air itu untuk diminum, dia tahu nasi untuk dimakan, dia juga tahu bahwa pasir itu tidak untuk dimakan. Kalau pasir dimakan, dia belum tamyiz, meskipun sudah 10 tahun. Berarti ada masalah dengan akal sehatnya. Karena tamyiz itu juga berkenaan dengan akal sehat. Nah, saya kira 7 tahun sudah tamyiz ya, karena saya ketika dulu 7 tahun sudah tamyiz. Dia tahu. Dia malah ngerti. Uang sekian berapa gitu. Walaupun belum tahu misalnya ini angka berapa ketika sudah tahu mungkin ya kalau angka. Anak kecil mungkin belum tahu angka, tapi dia tahu ini berapa, kembalian berapa. Itu tamyiz juga. Nah, kenapa juga mesti tamyiz? Gini, tujuannya kalau tadi tamyiz dimaknai tahu mana yang benar, mana yang salah. Tujuan praktisnya lagi dalam sholat adalah supaya si anak tersebut tahu bahwa ini adalah rukun sholat yang wajib dikerjakan, ini pembatalan sholat, ini sunnah-sunnah sholat, dan ini adalah makruh-makruh sholat, makruh-makruh yang dalam sholat. Dia tahu. Makanya tadi fungsi tahu dia. Wa illa, dan jika tidak atau belum tamyiz, fa ba'da tamyizi, maka diperintahnya itu nanti setelah tamyiz. Sudah sadar, sudah ngerti. Wa yubrabani ala tarkiha ba'da kamali 10 sinina, dan yubrabani, keduanya yakni anak kecil laki, anak kecil perempuan itu harus dipukul. Ala tarkiha, ala di sini karena maksudnya karena meninggalkan sholat ba'da kamali 10 sinina, setelah sempurna usia 10 tahun. Ini semua bilangan Hijriyah, bukan kalender Masehi ya. Gitu. Jadi yang kedua harus balik, wajib kalau udah balik. Kemudian yang ketiga, wasalisu al-aqlu. Nah, ini penting nih. Syarat wajib yang ketiga adalah memiliki akal. Yang dimaksud akal di sini adalah akal yang sempurna. Ya. Fala tajibu ala majnunin, maka sholat tidak wajib bagi orang yang gila. Nggak wajib. Ya, nggak wajib. Karena sholat itu harus dikerjakan bagi orang yang sehat, tamyiz, berakal sehat. Wa qawluhu wa huwa haddut taklifi saqitun fi ba'di nusakhil matni. Ungkapan musannif penyusun kitab ini bilang akal adalah bahasan taklif. Taklif itu beban. Seseorang disebut mukallaf, terkena beban hukum karena parameternya, ukuran adalah akal. Sehingga kalau dia punya akal sehat, ya dia mukallaf. Di dalam kitab Safinatun Najah dan kemudian dipertajam dalam bahasan Kasyifatus Sajjad Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, itu ada ciri-ciri balik. Di antaranya ada 3 ya.
bagi perempuan sudah haid, kemudian sudah, kalau pakai bahasanya, sudah mimpi basah, maksudnya keluar air mani. Yang ketiganya, sempurna usia 15 tahun. Artinya ketika di usia 15 tahun, ini anak belum juga keluar air mani. Maka dengan usia 15 tahun itulah dia kemudian disebut baligh. Dan kenapa baligh ini di poin 2 syarat wajib sholat tidak dianggap sama dengan berakal sehat? Karena baligh dengan berakal sehat itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang umurnya 15 tahun sudah baligh, tapi akalnya tidak sehat. Maka orang gila ya tidak wajib. Gitu. Kemudian wassalawatul masnunatu. Nah, bahasan selanjutnya ini sub bahasannya. Tadi pasalnya syarat wajib sholat, ini sub bab syarat wajib sholat. Wassalawatul masnunatu, dan sholat-sholat yang disunnahkan. Khamsun, itu ada 5. Al-Aidani, yang pertama dan kedua adalah sholat 2 hari raya. Itu Idul Fitri dan Idul Adha. Saya sering bahas, Idul Fitri itu bukan kembali kepada fitri, bukan. Keliru. Kalau Idul Fitri kembali kepada fitri, lantas Idul Adha kembali kepada apa? Jadi jamaah atau teman-teman yang ngaji fikih harus cerdas. Idul Fitri bukan kembali. Ya. Kalau Id itu artinya hari raya. Tapi kenapa dinamakan Id? Karena memang hari Id itu berulang. Nah, itu boleh diartikan hari raya sebab berulang. Tapi kalau dimaknai Idul Fitri sebagai kembali kepada fitri, lantas Idul Adha kembali kepada apa? Jadi Id itu adalah hari raya. Idul Adha, hari raya Adha itu waktu menyembelih. Menyembelih kurban. Kenapa disebut Adha? Karena pelaksanaannya mulai dari waktu duha. Tuh, gitu. Jadi kalau kita ngaji enak. Dia ngaji fikih ya. Belakangan ini kita mengaji kitab. Karena apa? Supaya paham kata demi kata. Kita bisa mengartikan, menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Enak nantinya. Sehingga nanti paham. Ini artinya apa, artinya apa. Dan juga bisa menjadi modal di kemudian hari untuk belajar bahasa Arab. Bisa. Daripada kita kadang-kala sok tahu bahasa Inggris, sok tahu dipakai dalam tradisi bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada seorang ustadz, istrinya baru pulang dari salon. Ditanya dari mana, mah? Habis dari salon, ngapain? Habis rebonding. Apa rebonding? Lurus. Dia ubah ketika mau sholat. Biasanya sawu sufu vakum, dia ganti. Tolong di rebonding softnya. Nah, ini juga. Baik, lanjut. Jadi yang termasuk sholat sunnah, kayak sholatu Idul Fitri wa Idul Adha. Jadi sholat sunat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wal kusufani, dan sholat 2 gerhana. Sholatu kusufi syamsi, yakni sholat gerhana matahari. Kalau gerhana matahari istilahnya kusuf bil kafi, dengan huruf kaf. Khusufil qamari, dan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan pakai kha, khusuf. Wal istisqa, dan salat sunat istisqa. Itu yang disebutkan salat sunnah. Lalu ada lagi was sunanut tabi'atu lil faraid. Ada lagi yang termasuk salat sunnah. Apa? Salat sunnah at-tabi'atu, yang mengikuti atau yang menyertai lil faraid, dengan salat fardu. Apa istilah kitanya?
Wa yu'abbaru anha ayatun bis sunnatir ratibah. Yang disebut dengan sholat sunat rawatib. Wa ya sab'ata asyara rakaat. Jumlahnya 17 rakaat. Gitu. Mana saja rakaatul fajri. Dari 17 itu 2 rakaatnya adalah sholat sunat fajar. Kita cukup usolli sunnata subhi qobliyatan. Ya. Atau usolli sunnatal fajri, sebab subuh itu tidak ada ba'diyahnya. Bisa. Ngahafal usolli bahasa Arabnya. Ya udah, Allah dalam hati akunnya sholat sunat fajar karena Allah Ta'ala. Cukup begitu. Bahkan secara spesial baginda Nabi memberikan motivasi kepada kita. Apa kata beliau? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa itu. Ya, bangunlah lebih awal sebelum adzan. Sebelum adzan sehingga saat adzan kita bisa ke masjid atau ibu-ibu di rumah sempat sholat sunnah qabli. Wa arba'un qabla dzuri, dan dari 17 itu selanjutnya 4 rakaat sholat sunnah qabla dzur, artinya qabliyah dzur. Baru 6. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah dzur, artinya ba'diyah dzur. 6 tambah 2 8. Wa arba'un qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum asar, berarti qabliyah asar. 8 tambah 4 12. 12. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ya, di sini tidak ada qabliyah maghrib karena qabliyah itu ghair muakkad. Boleh ya boleh. Karena kata baginda Nabi, bainal adzanaini as-shalah. Bainal adzanaini as-shalah. Bainal adzanaini as-shalah. 3 kali beliau bersabda. Antara adzan dan iqamah ada salat sunnah. Antara adzan dan iqamah ada salat sunnah. Antara adzan dan iqamah ada salat sunnah. Kemudian Nabi berkata, liman sya'a, itu pun bagi siapa saja yang mau. Ya. Makanya kalau qabliyah maghrib ya ghair muakkad. Kurang dikuatkan, tapi boleh. Nah, kalau ba'da maghrib 2 rakaat. Wa salatun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat sisanya itu dari 14 dari 17 setelah 14, 3-nya lagi adalah ba'da isya'i, yakni setelah isya. 2 rakaatnya ba'da isya, wa yutiru bi wahidatin minhunna, yang 1 rakaatnya adalah salat sunnah witir. Jadi 1 rakaat itu witir. Kalau ada yang bertanya, kok 17? Ya, 1 rakaat itu witir. Ya daripada enggak gitu loh. Karena kita khawatir tidak bisa bangun malam, ya sudah salat sunat witir dari usai ba'diyah isya. Kalau nanti dimudahkan oleh Allah untuk bangun tahajud, ya berarti enggak witir lagi kira-kira. Ini 1 rakaat witir adalah minimalnya. Waratibu al-mu'akkadu min dzalika kulli 10 rakaat. Nah, salat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah itu yang muakkad, yang sangat dianjurkan ada 10 rakaat. Mana saja? Rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Qabliyah itu, Pak. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, 6. Wa rakaatani ba'dal maghribi, asar enggak ada tuh. 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Selebihnya berarti ghair muakkad, boleh ya sunnah, bagus. Karena tadi ada sholat sunnah at-tabi'ah lil faraid. Tapi yang jelas, kalau tadi kata Nabi antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah yakni qabliyah, tapi beda halnya dengan ba'diyah. Dalam ba'diyah
hanya subuh dan asar yang tidak ada salat sunnah padanya. Lalu mana lagi yang termasuk salat sunnah? Wa thalathu nawafila muakkadatun. Dan 3 salat sunnah muakkad yang tidak mengikuti pada salat-salat fardu. Ahaduha, yang pertamanya adalah salatul laili, salat sunnah malam. Wan naflul mutlaqu bil laili afdalu minan naflil mutlaqi. Salat sunat mutlak pada malam hari lebih utama daripada salat sunat mutlak di siang hari. Salat sunat mutlak itu salat sunat mutlak aja, tidak terikat oleh waktu. Maksudnya begini, kalau duha kan jelas waktunya salat sunat duha. Tidak bisa dikerjakan di waktu malam. Tapi kalau salat sunat bisa di kapan saja. Yang jelas bukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat sunnah. Sholat sunnah yang tidak boleh itu. Nah, mana contoh sholat sunat mutlak? Sholat sunat hajat itu sholat sunat mutlak. Diberi nama sholat sunat hajat karena kita butuh. Kita gunakan sholat sunat itu untuk menyampaikan kebutuhan kita. Sholat sunat mutlak diberi nama taubat. Nah, itu sholat sunat mutlak. Kemudian wathani sholatud duha. Nah ini tadi 3 sholat sunnah muakkad yang tidak mengikuti pada sholat-sholat fardu, karena ada 3. Sekali lagi, ada 3 sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan, tapi tidak mengikuti pada sholat-sholat fardu. Mana? Satu adalah sholat malam. Yang kedua, wassalatul duha, sholat sunnah duha. Ya, waqal waraqatani. Minimal sholat sunnat duha itu adalah 2 rakaat. Wa aktsaruha 12 rakaatan, maksimalnya adalah 12 rakaat. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi ila zawaliha. Kapan sih waktu sholat sunat duha? Itu mulai dari naiknya matahari, kira-kira setombak. Setombak itu setinggi tombak. Contoh, tombak itu yang kita pakai dalam pramuka 155, 150. Kita lihat nih, kalau tombak didirikan di sebelah timur kita, wah matahari masih di bawah tombak. Nah, belum. Kalau sudah setinggi setumbak, maka itu sudah masuk waktu. Jam berapa? Ya, tentatif. Sesuai dengan waktu di tempat kita. Ya kalau subuhnya lebih pagi seperti 4:30, ya tentu akan berbeda. Sebentar. Baik. Sebentar. Nah, yang kedua begitu ya. Bahkan sampai kapan? Minirtifa isyamsi ila zawaliya. Pelaksanaan salat sunat duha itu sampai tergelincirnya matahari. Berarti jam 11 masih bisa, masih. Tergelincirnya matahari itu ketika masuk waktu zuhur. Sebab begini, kemarin kita sudah bahas masuk waktu zuhur itu ketika tergelincirnya matahari. Nah, kemudian ini kata Imam Nawawi fi tahqiqi wa syarhil muhadzab. Yang ketiga, satu lagi ya. Ini ada waktu 3 menit lagi. Wa tsalitsu shalatut tarawih. Ini salat sunnah muakkad yang tidak mengikuti pada salat. Yang ketiga apa? Salat sunat tarawih. Di sini dalam Fathul Qoribnya disebutkan wa hiya isyruna rakaatan bi asyri taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Ini jumlah rakaatnya 20 rakaat dengan 10 salam. Dikerjakan fi kulli lailatin min Ramadan, di tiap malam bulan Ramadan. Wa jumlatuha, dan jumlahnya adalah
khamsu tarwihatin, berarti 5 tarwihan, 5 istirahat. Oke. Kira-kira sampai sini saja dulu, Kang, please. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Terima kasih Gus Daki. Silahkan Bapak Ibu yang akan bertanya dipersilahkan. Ada Pak Reza, Pak Purwo, dan Bu Dwi Lestari barangkali. Kalau tidak ada mungkin sedikit ini Gus. Diskusi di batasan kalau pas lagi sholat kemudian ada gempa itu batasan nerusin sholat atau kita menyelamatkan diri itu seperti apa Gus, barangkali nanti jadi bahan pengetahuan juga ke teman-teman. Ya, baik. Sebagian ulama beliau memfatwakan wajib membatalkan sholat pada sebagian keadaan, seperti saat menolong yang sedang kena musibah, menyelamatkan yang tenggelam, ketika terjadi gempa, ketika memadamkan api, atau misalnya kita sedang sholat lalu ada anak kecil yang akan celaka, lalu kita selamatkan dengan membatalkan sholat kita. Atau misalnya ada orang buta hampir masuk ke dalam sumur, kalau kita tidak batalkan dia akan celaka, maka dalam konteks itu kita boleh itu. Begitu. Berarti termasuk juga dalam konteks yang terjadinya gempa itu boleh. Apa dalilnya? Ada satu kaidah umum yang disampaikan oleh ulama usul fiqih, di mana darul mafasid aula min jalbil masalih. Menghindari mafsadah atau potensi bahaya lebih didahulukan daripada mengambil maslahat kebaikan. Termasuk ya, kita bisa saja mementingkan diri kita, tapi orang lain akan celaka gitu. Maka dari itu dalam konteks itu kita boleh. Termasuk hadis gini, la darara wala dirar. Tidak boleh melakukan satu yang membahayakan diri maupun yang menimbulkan bahaya atau membahayakan dan dibahayakan. Kira-kira begitulah. Sehingga ketika terjadi gempa, posisi kita sedang sholat, di sana terjadi di sana memang ada pertentangan masalah, tapi kami mengambil dalil ini sehingga kita qat'us shalah, memutuskan sholat. Begitu. Kalau nggak ada yang lain, barangkali mungkin kita tutup aja, Gus. Baik. Mari kita tutup. Kita nanti bisa buka di grup ya untuk yang jawab. Mudah-mudahan manfaat dan berkahnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina faqih alana. Wa qarabatil lana fi dinina ma'al qutri mutawakkar wa subhanallah ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.